Ini tuh posisinya lagi tidur di kamar. Gue lagi di depan di ruang komputer, lagi mainan komputer. Tiba-tiba dia teriak-teriak manggil gue. Yo what's up? Yo, what's up? Mantap. Balik lagi bersama kita. Kali ini kita cuma berdua aja nih. Bakal ngebahas sesuatu yang menarik tentunya. Dan tidak lupa moto kita makin bonyok makin sakit. Wah. Emang paling terbaik moto kita itu ya. Gak perlu dijelaskan lagi, buat yang belum ngerti bisa cek video kita sebelumnya. Gak usah panjang lebar. Oke, di malam hari ini kita tuh sebenarnya sempat ngobrol duaan. Kita tuh sebenarnya heran, bukan heran, bertanya-tanya tentang suatu hal, yaitu apakah kediaman kita nih di rumah, atau mungkin teman-teman juga pernah berpikir, apakah rumah gua, rumah dia, rumah siapapun berhantu atau tidak gitu. Dari ketidakpahaman kita akhirnya kita mencontek di dukun online. Di Mbah Google, sang panutan. Pokoknya di dukun online. Nah, Karena kita bingung nih mau nanya siapa, jadi otomatis kita bertanya kepada sumber yang kita rasa masih bisa dilogiskan lah gitu. ya. Dan kita membandingkan apakah benar seperti itu, apakah kita pernah merasakan ciri-cirinya di kediaman kita masing-masing, dan poin-poinnya mungkin bro bisa langsung. Oke, kita langsung cek ya. Oke, ini dikutip dari 99.co. Nah, bisa dilihat di sini ya. Sumbernya nggak jelas mungkin, tapi itu dari Mbak Google. Iya. Kita dapat wangsitnya 99.co. Jadi di sini diceritakan 11 ciri rumah berhantu yang harus diwaspadai. Yang pertama, Waspadalah. kalian akan sering merasa diawasi ketika sendirian di rumah. Oke, biasanya kalau di sini diceritakan perasaan ini umumnya muncul ketika kamu sedang sendirian. Namun pada beberapa orang ini juga terjadi ketika ia sedang berkumpul bersama keluarga. Jadi ini gimana nih maksudnya kalau menurut lo? Nah, kalau di situ mungkin ya, ini dari pengalaman gue pribadi. Ketika lagi ada di rumah nih, ini orang kita sebenarnya ada berempat, tapi kok kayak ada satu lagi gitu. Sampai di pojokan. Ya bisa dimanapun gitu ya, bisa dimanapun. Itu pakai di film-film di pojokan. Sebenarnya gue bingung di film-film kenapa dia harus ada di pojokan gitu kan? Karena itu sudut yang kita nggak prediksi nih di pojokan tuh. Kan dia kagak kelihatan, coy. Tengah-tengah aja napa gitu. Ya nggak surprise dong anjing. Ya begitu. Ya mungkin kalau gue pernah punya pengalaman kayak gitu ya. Jadi di rumah tuh kan cuma berempat, ibu, bapak, sama adik sama gue kan berempat. Nah cuman tapi kenapa kok rasanya kayak ada orang lain, kayak lebih gitu loh. Waktu itu posisinya di mana? Ya di rumah, di ruang tamu kita lagi ngobrol, lagi ngobrol kumpul keluarga kan, hari libur juga tuh, hari Minggu. Di tol. Deep talk ya, asik banget tuh. Ya pokoknya acara keluarga aja gitu, kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi kok kayak lebih gitu gini. Tapi nggak ada siapa-siapa lagi dan emang nggak ada schedule ada tamu gitu ke rumah. Ngawasin sekitar gitu berarti kalau juga. Iya, jadi kayak kok kenapa ya kayak banyak gitu. Padahal ya di situ cuma kita berempat. Secara kasat matanya cuma berempat ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau ada yang lain. Nah begitu. Mungkin lu pernah ngalamin? Kalau sendirian sih paling. Lu sendiri ya? Kalau ini juga sumbernya dari Mbah Google. Emang Mbah Google nih suka menginspirasi orang untuk jadi cemen. Jadi baca sendiri. Baca di Google tuh sudut-sudut ruangan yang sering ditempatin makhluk-makhluk gaib. Contoh di atas lemari, di sudut ruangan, apalagi di bawah kasur, buat kasurnya yang rada tinggi ya. Kita ngintip ke bawah, keluar kepala dari bawah. Ya tapi itu sih, kenapa dia harus di pojokan gitu? Dia pundungan apa gimana gitu kan? Mungkin dia emang ngincernya di sudut gelap, ya kotor, kayak gitu-gitulah. Biasa itu mah. Jadi buat kalian sebenarnya tetap perhatikan lingkungan sekitar, tapi jangan takut gitu. Pastikan bahwa yang kalian lihat atau kalian curiga itu orang atau bukan, gitu aja sih. Kayak enjoy aja dulu gitu ya. Toh kan nggak kelihatan gitu coy. Ya cuman memang kan setiap manusia juga punya rasa ya. Mungkin rasa kita lagi sensitif waktu itu, jadi kerasanya jadi kayak banyak mungkin. Tapi ya udahlah.
Toh ada yang bilang juga memang kita ini hidupnya berdampingan sama hal yang seperti itu kan. Mau kayak gimana lagi nggak bisa kita pungkiri ya, terimain aja gitu. Oke, poin kedua. Bos. Poin kedua, mencium bau busuk yang menyengat di rumah berhantu. Ini ambigu. Iya. Kalau gue di rumah kan biar kucing nih coy. Kucing sama anjing ya. Kalau ada bau bangke ya bisa aja itu dia lagi kejar-kejar tikus. Tapi bau busuk tuh kurang masuk akal gitu. Kenapa harus bau busuk? Nah. Gimana dengan bau wangi-wangi bunga? Kadang ada kata orang ada kayak gitu juga tuh. Kenapa Iya. harus bau busuk doang? Ya bener juga sih. Nah tapi kalau dilihat dari bau-bau bunga juga sebenarnya pernah ya kita bahas di konten sebelumnya sama Dewa. Sebenarnya memang dia nanam bunga gitu. Tapi emang nanam bunga melati dan di saat bau bunga melati orang-orang pada parno duluan gitu. Nah memang kalau dari bebauan juga masih bingung ya, masih ambigu bener atau enggaknya. Kayak lu nih habis dari luar lepas sepatu kan emang udah bau busuk gitu. Jadi jangan salahkan hantu untuk bau-bau nggak enak yang ada di tempat Anda. Jangan-jangan itu dari badan Anda sendiri. Nah, coba cek dulu itu bener kan pakai sepatu lu udah dicuci belum gitu. Mandi blok tahun nggak dicuci ya bau busuk. Jadi itu kayaknya kurang Gitu valid sih. deh kalau soal bau-bau. Kalau bau busuk masih bingung gitu ya. Atau mungkin ibu di dapur kan suka banyak rempah-rempah tuh, apalagi bawang-bawangan. Kan suka ada aja yang lupa, yang ini tuh sebenarnya stok lama, udah beli lagi, akhirnya nggak kepake terus sampai busuk. Nah, iya. Kan bisa juga kayak gitu. Mama soalnya pelit. Jadi jangan disalahartikan soal bau busuk. Jangan salahkan hantu-hantu kelek Anda yang bau busuk. Ya, bisa jadi orangnya malas mandi begitu kan. Itu rasanya masih belum. Bah Google kali ini nggak benar. Nah, masuk ke poin ketiga. Oke, next. Poin ketiga, terdengar suara aneh tapi tak ada sumbernya. Contohnya kayak suara ketukan, benda jatuh, dan lainnya. Itu cirinya berarti ada makhluk astral di tempat Anda tinggal. Nah, tapi gue pernah punya pengalaman lawak ini coy. Ya, waktu itu kan emang lagi di rumah sendirian ya. Nah cuman di komplek tuh ada jadwal nyalain air. Ya. Jadi gue nggak pakai sanyo, tapi ada jadwal dari komplek jam 4 sore itu pasti nyala air. Nah kondisinya kalau keran lagi nutup kan nggak akan ada suaranya ya. Ya. Nah tapi ini posisinya keran kebuka, tiba-tiba dong. Ya suaranya begitu, tapi kan jauh. Gue lagi main game, rada pakai headset, langsung tiba-tiba ini kaget pas gue buka, sialan banget nih keran gitu, suara keran gitu. Nah kalau enggak, nah gue kan tadi merah kucing atau anjing ya. Di momen-momen tidak terduga gitu, ya gue ingetnya kucing gue ada di luar. Nah ini paling sering kucing nih. Kucing kan suka naik-naik genteng gitu ya. Iya. Nah itu suka kaget gitulah pokoknya, Garuk-garuk gitu. Nah gitu. Gue kira apaan, ternyata kucing. Ya mungkin, tapi itu yang kita kasih secara logika ya. Jadi jangan sujon dulu sama hal-hal yang bunyi suara ketukan. Walaupun memang di beberapa kesempatan pengalaman kayak gitu tuh emang ada. Kayak misal ketukan di dinding gitu. Ini nih pengalaman banyak orang sebenarnya, bukan pengalaman pribadi doang. Kita nyoba ngetuk tembok, kan kita lagi tiduran di kamar, kita ngetuk tembok, tak, tiba-tiba ada balasan dari arah yang berlawanan, tak. Tapi bisa aja itu tetangganya gitu loh. Kalau ada tetangganya, kalau nggak ada, siapa yang ngetok? Gitu, jadi ya itu mah tergantung kalian menilainya gimana lah soal bunyi-bunyian itu mah. Yang penting jangan takut lah. Gitu, soal bunyi-bunyian. Perempat. Oke, lanjut. Sering bermimpi aneh di rumah yang berhantu. Mimpi buruk adalah hal yang umum terjadi pada siapapun. Bisa jadi makhluk astral di rumah tengah masuk ke dalam mimpi untuk mengganggumu. Gimana jelasnya? Tapi ini bisa jadi nyambung ke pembahasan tentang erep-erep. Kan sempet tuh lagi tidur tiba-tiba mimpi dia datengin langsung erep-erep. Ternyata kejadian selanjutnya ya ini bisa aja sih. Dan kalau emang terjadi seperti itu, kalau menurut gue ya pasti ada
Satu dari sekian. Kalau dari setelah mimpi langsung urep-urep itu pasti ada gitu. Tapi kalau cuman mimpi doang, bisa aja lu kebawa cerita dari teman. Contoh, lu sore lagi cerita horor sama teman-teman, terus kepikiran, gue pernah kayak gitu gini-gini, berarti ada hantu gini-gini. Kalau untuk pribadi yang memang nggak siap menerima kan, kadang dia kepikirannya berlebih tuh, bisa sampai ke bawah mimpi kan. Parnoan ya. Ya parnoan. Tapi kalau secara logika untuk mimpi buruk sih bisa dari berbagai aspek ya. Contoh kita kelelahan bekerja seharian, itu kan otomatis badan lelah, pikiran lelah, ya bisa terbawa ke mimpi buruk juga. Jadi jangan disalah artikan bahwa mimpi buruk tuh bahwa di situ ada hantu juga sih. Ya. Dan terlebih untuk masalah mimpi ini tuh sebenarnya ada pesan tersembunyi ya. Kalau gua menyebutnya ini pesan tersembunyi. Untuk beberapa orang yang dirinya cenderung peka, mungkin kebanyakan hal-hal yang dia alami itu sebenarnya sudah pernah dapat clue-nya dari mimpi. Gitu kan. Tapi kan ini hanya untuk beberapa orang yang memang terbukti ya. Maksudnya dia sering mengalami hal itu. Nah, sedangkan untuk gua sendiri secara pribadi, ya gua mau mimpi aja, tidur lagi capek nggak mimpi pun sering gitu. Tapi ya hanya sebatas mimpi gitu loh. Ya, buat tidur. Tapi pernah kondisi begitu ya. Pas lagi mimpi dikejar-kejar hantu dan langsung kebangun, pas bangun nggak bisa gerak, langsung rep-rep gitu. Ya kalau itu ya gue yakin emang ada kalau dari kondisi itu. Jadi kalian simpulkan sendirilah soal mimpi buruk ini. Ya pertimbangan dengan pengalaman kalian sendiri dan logika yang penting. Jangan termakan omongan orang lain dengan mudah. Oke. Tuh, tepat ya. Nomor 5. Ciri rumah berhantu, suhunya cenderung dingin. Cuaca di luar rumah tampak cerah dan hangat, namun rumahmu sering tiba-tiba terasa dingin. Kalau ini belum sih. Bodoh ya namanya. Ya kalau rumahnya masang AC gimana anjing? Masa nggak boleh dingin? Kalau rumahnya di atas gunung, di daerah Bandung, Lembang, kan dingin dong. Logikanya tuh dingin. Dari pagi sampai malam ya dingin terus. Makin malam makin dingin gitu. Itu bodoh yang bikin berarti. Kata-kata kebodohannya berbanding lurus dengan itu gitu. Logisnya kan semakin tinggi tempat kita berarti suhunya akan semakin turun. Ya. Bukan berarti suhu ruangannya turun jadi ada hantu di situ. Kecuali kalau rumah lu di pesisir, pesisir pantai kan harusnya suhunya panas sampai malam pun panas gitu. Tapi di rumah lu dingin. Tapi bisa apa iya gitu ya? Jarang lah. Itu kan cuma di film-film doang ya, sampai ada kristal-kristal es aja. Atau bisa jadi juga mungkin ada kesalahan sistem imun, mungkin yang dia lagi meriang, kondisi panas sudah dingin gitu coy. Itu penyakit ekstrim aja. Ya bisa aja gitu kan. Jadi sekian banyak dari pengalaman ya, itu mah kayaknya masih kurang valid lah. Kita nggak setuju ya soal ini ya, kita nggak setuju. Siri nomor 5 kita kurang setuju. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, sering kehilangan barang di rumah. Beberapa saat kemudian, misalkan kamu meletakkan pulpen di meja ruang tamu, namun saat mencarinya pulpen tersebut tidak ada. Beberapa saat kemudian, ketika kamu kembali untuk mengeceknya sekali lagi, pulpen ada dengan posisi yang sedikit berubah. Kalau ini mah, elunya bolong. Ya, ini mah pengalaman pribadi lah. Kita sering teledor apalagi pas kondisi lagi capek. Nah, contoh ini barang ada di sini. Lu pulpen ya tadi pulpen. Lu ngambil buku gini, lu nyari pulpen kok kagak ada, diginiin nggak ada. Pas lu giniin tuh pulpennya ikut gerak ke sini gitu loh. Dan itu otomatis dinilai ada hantu. Wah, ini ada hantu gini nih, kan nggak begitu juga, coy. Super idiot. Atau lu lupa pas lu ngambil bolpen nyari buku. Bolpennya lu bawa, pas ngambil buku, pulpennya lo disimpan. Terus pas gini kok pulpen nggak ada. Nah, sebenarnya kan kondisi tubuh capek, nggak konsen, bisa aja kayak gitu. Seakan-akan menghilang, padahal mah nggak, kesalahan sendiri. Human error gitu. Jadi energi, misal angin. Bisa juga kan tiba-tiba kamar pintunya dibuka, angin masuk, barang kegeser, ya itu mah masih wajar sebenarnya. Tapi kalau sampai kayak di film-film tuh yang kursi terbang, meja terbang, itu baru nggak wajar. Itu ada hantu. Terus duit lu hilang. Itu ada maling anjing. Ada tuyul. Bener.
Itu saatnya kalian kumpul keluarga, bahas anjing. Sepeda lu hilang, motor lu hilang. Tapi kalau cewek jangan dibahas, susah ya bisa. Cewek lu hilang, ya udah. Ya, ikhlas gue. Kamu bukan rezekinya lu, bunga cuy. Dep, poin nomor 7. Sudut mata menangkap bayangan di sekitar rumah. Saat sedang beraktivitas, sudut mata menangkap ada bayangan yang bergerak di ruangan lain. Ini sering nih, ngalamin sendiri juga. Jadi misal waktu itu kondisinya lagi di ruang tamu, lagi duduk, lagi nonton TV sendirian malam. Ruangan memang gelap. Nah, itu nggak tahu secara sadar atau enggak, di sudut mata sini biasanya sih, karena ini kan titik lemah ya buat penglihatan. Kayak ada bayangan gerak gitu, kita langsung respon dari sana dong. Tapi nggak ada siapa-siapa, otomatis kan langsung merinding sendiri, karena di otak kita tuh tadi kayak ada orang nih, tapi nggak ada pas dilihat. Buat yang berani pasti langsung ngecek, yang enggak tidur aja gitu. Iya. Tapi gue juga setuju tuh, karena beberapa teori menyebutkan ataupun beberapa banyak orang yang bilang memang kalau sudut mata ini memang lebih sensitif gitu. Seperti beda dimensi lah kita ngeliatnya itu. Ketika ada sekelibat ya kemungkinan besar memang itu sebenarnya ada yang lewat. Cuman karena memang pada dasarnya kita tidak melatih penglihatan, ya kelihatannya cuma segitu. Karena kita terbiasa kan melihat ke depan atau condong agak ke kiri atau ke kanan, nggak sampai kita melatih lihat sampai ke sini gitu. Nggak kayak kambing. Nah kalau nomor 7 ini gue setuju sih, sepakat. Masih masuk. Nomor 8, hewan peliharaan sering berperilaku aneh. Hewan peliharaan umumnya jauh lebih sensitif dibandingkan kita manusia. Bahkan beberapa orang meyakini bahwa mereka dapat melihat sosok yang tidak tertangkap oleh mata kita. Kalau gua sedikit setuju nih. Sedikit setujunya gini. Di satu sisi kayak kucing, kayak anjing, mereka tuh lebih peka ke binatang-binatang kecil. Contoh kayak ada kecoa pasti langsung dikejar. Kalau ada cicak, apalagi kucing yang lihat cicak ya, udah pasti langsung ngeong-ngeong gitu. Terus dikejar, terus anjing ngedenger suara sedikit aja dia langsung lari gitu kan. Kalau dari berdasarkan insting hewan, ya ini masih sangat diwajarkan gitu ya. Bisa jadi bukan hal astral, tapi memang ada fisik ya. Secara fisik memang ada sesuatu kejadian. Nah, tapi pernah juga di satu kondisi nggak lagi ada apa-apa, tiba-tiba kayak pada takut gitu ya. Kalau nggak pada takut langsung pada ngegerung gitu. Ngegerung langsung berisik lah. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Nah, gua juga sempat ngiranya ini mereka lihat apa ya? Apalagi kucing ya. Kucing itu kan katanya memang bisa mendeteksi hal-hal seperti itu. Dia lebih peka terhadap makhluk-makhluk bersifat astral. Tapi kalian juga harus pelajari ya, jangan serta-merta dengan kita bilang bahwa binatang itu lebih sensitif soal hal-hal yang seperti itu, kalian mengamini itu. Kalian pelajari juga secara sains. Kalau misal binatang juga itu memiliki respons secara naluriah. Misal anjing lagi sakit, misal anjing lagi dalam musim kawin, itu kan dia pasti gelisah sendiri gitu, panik. Terus kan frekuensi dia, pendengaran dia kan lebih rendah daripada manusia. Dalam artian dia lebih sensitif gitu, lebih mampu menangkap sesuatu yang nggak bisa kita dengar gitu. Itulah binatang. Bisa dites lah. Kalian di kamar kentut, apakah anjing kalian mendengar? Bisa jadi gitu. Kentut kan frekuensinya rada rendah tuh. Padahal udah ditahan-tahan. Kayak efek suara porno anjing. Kayak gitu. Kita masuk ke poin nomor 9. Nomor 9 itu alat elektronik di rumah menyala atau mati sendiri. Makhluk astral juga bisa menggodamu dengan mempermainkan alat elektronik. Ya, gimana ya? Kalau di film-film sih kayak gitu ya. Mereka mempermainkan elektromagnetik ya. Karena kan sumber tenaganya kayaknya itu deh. Iya. Kayak kalau misalkan pakai alat-alat di luar negeri juga kan mereka dideteksinya kayak frekuensinya ya.
dan itu tuh berdasarkan dari energi elektromagnetiknya gitu. Nah tapi kalau kondisinya udah kayak gini kayaknya udah ekstrim banget sih, udah kayak yang tadi kursi gerak-gerakin, bisa aja ini emang kemungkinan besar gitu. Ya. Toh kalau misalkan gangguan listrik ketika TV udah mati, nggak mungkin nyala gitu. Tapi di mana kalau listrik kayak ada komputer gitu, ada power savernya, bisa aja. TV zaman sekarang? Ya tapi kan dia nggak akan mati kalau ada power saver. Sekarang kalau misalkan lu main dalam komputer pakai UPS kan dia menyimpan daya, komputer lu bisa nyala sampai 10 menit, 15 menit ke depan. Mati lampu nih, komputer lu pasti masih kondisi nyala, nggak mungkin mati terus nyala lagi. Ya mungkin ini bisa dicurigai ya. Ya ini bisa dicurigai. Gue sepakat nih, nomor 9. Ya hati-hati kalau ada yang nyala mati sendiri. Ke poin nomor 10. Sering terbangun di tengah malam. Sering terbangun di tengah malam juga termasuk ciri rumah berhantu. Terlebih jika kamu terbangun akibat merasa ada yang menyentuh atau memanggil namamu. Kalau gue bisa jadi. Gue masih kurang kayak gini mah. Terbangun di tengah malam sih logikanya ya, di pengalaman sendiri. Antara haus, lapar, atau pengen pipis atau berak. Gitu. Ya nggak gara-gara dibisikin setan langsung bangun. Ya, itu kan faktor biologis ya. Ya, faktor biologis. Nah tapi gue punya pengalaman pribadi tentang hal ini. Contohnya tadi ya yang erup-erup ya. Erup-erup itu satu. Terus kedua, gue kan punya adik. Nah adik ini tuh posisinya lagi tidur di kamar. Gue lagi di depan di ruang komputer, lagi mainan komputer. Tiba-tiba dia teriak-teriak manggil gue. Kondisi ibu sama bapak emang nggak ada, lagi pada kerja. Waktu itu. Nah gue masuk ke dalam, gue tanya kenapa? Ayo mas jahil apaan? Kaki ditarik-tarik orang di depan. Nah mungkin tadi ya tentang merasa ada sentuhan atau apa, bisa jadi seperti itu contohnya. Karena ya tadi yang gue sadari, gue lagi di ruang komputer, di ruang tengah. Ibu bapak lagi kerja, adik gue masih tidur di kamar. Siapa yang narik? Iya sih, pertanyaan banget itu. Nah, kondisinya kucing sama anjing nggak mungkin narik-narik kaki ya. Gigit atau nyakar. Nah, gigit atau nyakar, dan pasti ada si binatangnya pasti ada di situ kan, itu nggak ada kondisinya gitu. Silahkan nilai sendiri. Kalau pengalaman pribadi gue itu ya. Jadi di sini gue masih sepakat. Kita ke poin nomor 11. Penghuni rumah mengalami disorientasi fisik dan emosi. Jadi itu lebih kayak ke kita emosinya nggak stabil gitu, sering marah-marah sendiri. Tadinya kita orangnya kalem, sopan santun, baik, penyabar kayak gue. Tiba-tiba secara drastis besoknya kita jadi pemarah, jadi wah ini kacau lah gitu, nggak seperti biasanya. Nah itu indikasinya bahwa ada makhluk halus di situ yang mempengaruhi kondisi mental dan psikis kita. Kalau gue sepakat, ada sepakat ada enggaknya. Yang enggaknya dulu lah ya. Yang enggaknya kondisi psikologis mental seseorang suka ada di kondisi tidak stabil. Apalagi kalau misalkan memang mereka lagi ada di kondisi down ya. Contoh lagi stres apa, lagi punya masalah di luar, banyak utang ke bawah-bawah ke rumah, ataupun teringat suatu momen yang sangat menyesal, disesali gitu kan. Bisa aja di situ kan langsung uring-uringan gak jelas gitu loh. Terus apalagi kalau untuk para wanita lagi datang bulan karena menahan rasa sakit, lagi sakit gigi. Ya, itu gigi yang mana nih? Gigi, contohnya itulah pokoknya. Nah, tapi gue juga pernah ngobrol dan membaca di saat ada makhluk yang bawaannya memang dia negatif gitu. Dia kan menyebarkan vibrasi yang nggak enak. Nah, vibrasi yang nggak enak ini kan yang tadi basicnya manusia juga perasa. Cuman segimana pekaknya gitu. Nah, si frekuensi ini tuh ditangkap sama tubuh. Oke. Diadaptasi ya. Saat ditangkap sama tubuh ya tubuh merasa nggak nyaman. Dari rasa nggak nyaman itu akhirnya dia bawaannya pengen marah-marah. Ataupun mungkin ada bisikan atau kayak gimana yang gue nggak paham konsepnya secara detailnya seperti apa, tapi yang pernah gue baca sih kayak gitu. Jadi ini sebenarnya bisa mempengaruhi juga. Contoh simple,
kayak ini kalau kita ngomongin bahasanya santet-santetan atau kiriman-kiriman orang begitu. Banyak kejadian yang katanya caranya yang paling mudah tuh di kondisi keluarga tuh dicerai-berai. Oh iya, banyak tuh kasus tuh. Jadi kiriman-kiriman itu tuh disengaja dikirim tuh cuman buat kita emosi satu sama lain. Jadi untuk menghancurkan keluarga ini tuh caranya begitu gitu. Ada yang begitu atau ada yang ekstrim tiba-tiba ada paku di dalam badan ya. Wallahualam lah kayak gitu Pak ya. Nah cuman ada yang mengatakan seperti itu. Itu dari sudut pandang gua. Menurut lu gimana? Iya sih, bener tadi poin yang memecah belah keluarga sih. Soalnya kejadian sendiri jadinya tuh di awalan kita baik-baik aja nih keluarga tuh. Tapi ada satu momen yang bikin kita sering berantem. Dan itu berlarut-larut karena masalah kecil doang, misalnya karena piring ketinggalan, terus kita jadi berantem berkepanjangan, ngebahas yang udah-udah. Kayaknya padahal nggak penting banget logis gitu. Harusnya nggak perlu dibahas. Tapi malah jadi berlarut-larut. Ya itu sih salah satunya kayak gitu masuk akal sih. Oke. Jadi itu 11 poin. Nah, dari 11 poin ini mungkin bisa dipastikan rumah lu berhantu atau enggak? Ya ada lah, paling nggak gua gitu. Emang bener. Kalau di rumah gue sih, ya gue yakin gue pasti ada gitu. Iya. Karena ada juga gini, coy. Ada konsepnya banyak orang yang mengatakan dan sebenarnya lebih ke valid ya, dipercaya banyak orang. Di setiap rumah, di setiap tempat tuh kita pasti ada hal-hal seperti itu. Jin-jin seperti itu pasti ada. Karena pada dasarnya kita ini hidup berdampingan dengan mereka. Satu di antara contohnya ada yang menyebutkan jin korin. Jin korin ini tuh dia memang lahir berbarengan dengan kita. Contoh, gue lahir tanggal segini jam segini. Di saat yang sama ada jin yang lahir berbarengan sama gue. Dan itu tuh selalu ada di sekitar gue. Jin pendamping disebutnya kan. Nah, berarti kan kalau dari konsepnya itu sebenarnya ada, toh dia juga selalu ada ngikut kan gitu, si jin korin ini. Oke ya, jadi mendampingi terus ya. Nah gitu, dia selalu bareng. Nah berarti secara teori ya di situ pasti ada. Gua banyak mengalami hal itu gitu di rumah, dan kayaknya memang di kondisi rumah gua ada hantunya. Nah tapi nggak usah takut juga sih. Jangan takut. Takut juga, karena ada poin-poin lain yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir hal tersebut. Dan ini sebenarnya lebih banyaknya terlupakan ya, mungkin tidak terwariskan ke generasi yang sekarang. Contoh, cuci kaki, cuci tangan sebelum masuk rumah. Kalau zaman dulu tuh, apalagi di rumah nenek ini ya yang di Jogja, itu tuh udah pasti ada ember, gentong, nah itu ya di depan rumah sebelum masuk ya. Itu tuh buat cuci tangan, cuci kaki. Nah, sekarang baru diberlakukan karena COVID, coy. Nenek, warisanmu dijalankan. Nah, pokoknya ya, jadi dari dulu itu tuh dilakukan. Hal itu dilakukan tuh konon katanya saat kita keluar rumah, kita tuh bergesekan vibrasi dengan yang ada di luar. Ataupun kita ada yang nempelin. Nah, cara untuk menghilangnya itu dengan cara bersih-bersih sebelum masuk rumah, supaya yang nempel-nempel, gesekan-gesekan yang sudah kita terima dari luar rumah tuh nggak kebawa masuk ke rumah. Bersih, hilang di luar semua ya. Nah, terus bisa dengan bersih-bersih rumah. Karena konon katanya makhluk-makhluk seperti itu lebih suka di tempat-tempat yang kotor, yang lembab, yang minim pencahayaan. Terus minim adanya energi hawa dari manusia. Terus di udara yang diam. Nah, kalau misalkan kita sering beres-beres, kan kita gerak tuh. Dengan kita gerak gini kan udara ikut muter, bergerak. Nah, itu tuh mereka merasa tidak nyaman. Nah, jadi dengan adanya pergerakan kita beres-beres rumah tuh benefitnya banyak. Kita buang kalori, buang hantu, buang kotoran, nah gitu. Terus sebelum mau tidur jangan lupa kasur dibersihin, pakai sapu lidi biasanya. Habis itu sapu lagi lantainya. Nah gitu. Jadi konon katanya juga si sapu lidi ini tuh bisa ngusir mereka. Itu kata orang dulu ya. Kata orang dulu. Buat kalian anak kos yang suka ngewe. Itu menggunakan hantu. Bersih-bersih jiwa raga. Pas dia gini tambah rata dong, boy. Keringet-keringetnya habis itu rata semua.
Lalu kalian jangan lupa bawa bersih diri sendiri, jangan cuma lingkungannya aja, tapi kaliannya juga harus dibersihin ya, mandi paling enggak 2 kali sehari lah, buat membersihkan diri, membersihkan hati, semua pikiran. Sekali lah. Anjing jorok anjing. Sekali aja lu nggak kemana-mana, ngapain habis-habisin air? Kalau anda coli, kenapa mandi? Itu mandi besar beda lagi. Mandi besar beda lagi. Ya gitu, kalau dari agama muslim mungkin jangan lupa berwudu sebelum tidur, baca doa sebelum tidur, Berdoa, kalian harus untuk berdoa tuh. ya jadi mungkin hal-hal simpel yang mungkin bisa kita lakukan dan itu mempunyai efek jangka panjang yang sangat baik, apalagi untuk kondisi di rumah ya, karena rumah yang nyaman pun kita ya sendiri yang ngerasain. Jadi kenapa harus pelit di rumah sendiri, kenapa harus nggak menjaga dan merawat rumah sendiri? Kalau misalkan bisa dilakuin ya lakuin aja sih menurut gue. Gak ada ruginya, paling cuma capek tapi kan wajar. Iya. Daripada rumah kalian berhantu. Nah kan, terus kalian mau tidur sama hantu? Mending tidur sama Dokil lah, cemimiu, wew. Jadi dosa anjing. Tapi kalau buat yang sah ya sudah. Iya benar. Buat anak kos dikurang-kurangin ya. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita malam hari ini. 11 poin yang di sini ya sebagian besar kalau gua 60% 70% sepakat lah. Cuma ada beberapa poin doang yang gua nggak sepakat dari ini. Ya intinya mah dari apa yang kita sudah sampaikan hari ini, ambil positifnya, yang negatif jangan diambil. Upayakan kalian juga mengambil pesan apa saja yang kita sampaikan tadi, yang positifnya lakukan sebisa mungkin untuk menghindarkan kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita juga bisa ngasih hal-hal baru, pemahaman-pemahaman baru yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan diri teman-teman gitu ya. Berbagi informasi, pemahaman, dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang sekiranya punya pengalaman pribadi, punya pemahaman lebih tentang hal seperti ini yang mungkin tadi di saat kita menyampaikan kita ada yang salah, bisa komentar aja, nanti kita baca, kita pun masih belajar. Dan untuk teman-teman yang udah nonton di sini, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami pun izin pamit undur. Jangan lupa untuk kalian yang baru datang ke sini untuk subscribe, like, komen, dan share. Loncengnya Jangan lupa, ya loncengnya boy. Nah, gitu mungkin cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. See you, bye bye. Who is it? Who is it? Who is it?